dengan membaca umul kitab. Rabbi sholli alaihi wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, para alim, para kiai, tokoh masyarakat ingkang kula mulyakaken, Bapak Kepala KUA Kecamatan Madurna, Bapak Haji Isyanto, Bapak Ibu Hajah Fathiyah, juga yang kami hormati dari narasumber dari Dinas Pertanian. Khusus beliau Ibu Jumiarsi SP ya, yang pada hari ini sudah hadir bersama-sama kita akan memberikan pelatihan ya, bagaimana pembudidayaan tanaman sayuran dan tanaman obat dalam politek. Dan teman-teman penyuluh agama Islam yang tadi 8 bidang sudah disebutkan ya. Dan yang berbahagia Ibu, harapannya itu kemudian pelatihan dan pemberian bibit dan media tanam sifatnya lebih ke stimulan Bu ya, karena hanya ada 15 jenis bibit dan 10 polimer media tanam yang akan ibu-ibu dapatkan. Harapannya nanti seterusnya ibu-ibu akan menggunakan itu dan akan menambah lebih banyak lagi jenis tanaman dan seterusnya. Kemudian dipilih tadi pesertanya khususkan 3 orang setiap majlis taklim. Harapannya nanti akan menularkan di masing-masing majlis taklim itu. Ya Bu, mohon maaf kita belum sampai memberikan bibit ke seluruh majlis taklim. 2017 sampai 19 KUPTD KKP tahun 2019 sampai sekarang koordinator penyuluh pertanian BPP KKP. Jadi dari penyuluhan kami tugasnya dari pertanian itu selalu berubah-ubah. Dulu waktu saya masuk itu di Perta, Dinas Pertanian, kantornya di Jalan Gajah Mada. Kemudian tahun 83 yang sudah di Pemdas ini ya, Perda Kabupaten dipecah dulu kan gabung jadi satu dengan Kotja. Tahun 83 pindah di Selali kantor pertanian. Keperluan dan tabungan keluarga khususnya bagi kita untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, kalau lebih bisa disumbangkan kepada posyandu atau kalau lebih banyak lagi bisa dijual untuk menambah pendapatan. Jadi pemanfaatan pekarangan di sini ada pekarangan luas, ada pekarangan sedang dan pekarangan sempit. Jadi, pekarangan sempit itu yang istilahnya nggak punya lahan ya, penjenengan bisa memanfaatkan dengan tanaman pot. Kalau nggak bisa beli pot, saya kira ya bisa semua ya. Itu bisa memanfaatkan limbah. Sekarang harus selamatan pakai ember atau pakai sepon atau pakai kaleng atau apa saja itu bisa dibuat untuk media atau untuk alat tanam ya. Sedangkan medianya dengan bisa membuat sendiri, yaitu dengan campuran tanah, pasir dan kompos atau pupuk organik dengan perbandingan 1:1:1. Terpaksanya ya tidak usah pakai pasir, ya tanah dengan kompos atau pupuk kandang. Di desa kan banyak yang kena itu ya, kambing.
Warung hidup itu terdiri dari tanaman sayur-sayuran dan tanaman buah-buahan. Itu warung hidup. Jadi bisa menanam di tanah. Kalau pekarangan yang luas ya, itu bisa dengan lumbung hidup, bisa warung hidup. Kemudian toga atau tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga itu tanaman yang dari obat-obat yang bisa untuk obat-obatan seperti jahe, laos, kenir, kencur. Itu juga bisa untuk bumbu, bisa untuk obat. Ya, apotek hidup istilahnya. Kalau cair dapat dilakukan dengan melalui penyemprotan. Itu semprotan yang kecil kan ada ya yang semprotan untuk burung itu ya. Iya, setrika yang setrika 35.000 itu berapa itu? Kalau yang itu terlalu kecil kayaknya. Dan ini mohon biar nanti diterangkan caranya semuanya gimana. Per ini berjenis. Ini nanti per desa satu. Jadi orang mendapatkan 15 macam hadiah. Jadi biar nanti bisa diterangkan. Kacang panjang. Benih. Kalau berupa biji namanya benih. Kalau sudah tumbuh namanya bibit. Kalau kacang panjang ini tidak usah disemai, langsung ditanam aja. Langsung. Kacang panjang, kangkung darat ini bisa langsung. Kemudian ini cacim ini yang berlebut ya, cacim ini perlu di. Kalau ini penjenengan ini kan jumlahnya banyak sekali. Nanti kalau jenengan nyemai jangan jangan semua, kita kira-kira sacimit lah. Sacimit kan nanti Biar langsung dipraktekkan ini untuk kangkung segini separuh apa gimana Bu? Oh, kalau ini 3 biji aja cukup. Oh 3 biji. Iya, kalau kangkung darat ini ini satu wadah banyak sekali. ya. Kalau ini cacim, nanti penjenengan bisa disemai dulu di besek lah, bisa di besek tahu besek. Iya. Pakai besek juga bisa, pakai tadi tanah tadi. Kemudian nanti secimit aja lah. Kalau ini kan kira-kira secimit itu ada 10 lebih nih. Dikit aja nanti diurusin rada arang deh. Nanti disirami tapi ditutupi pakai rutang, pakai apalah atau ada karung ya. Yang penting bisa inilah. Tadi benih yang langsung ditandur apa saja itu? Kacang panjang, kangkung darat, Kangkung ya. kangkung darat, kemudian pare, ini pare Langsung, pare langsung itu. Kemudian oyong, Oyong juga langsung. timun, ya. Ini kembang kol gimana Bu? Kembang kol, bayam, kemudian cabai, ledri semua disemai dulu. Oke. Di semua itu diulangi lagi Bu. Disebar dulu. Nah, maksudnya kalau kita ditanam langsung juga bisa sih. Ini misalnya jenengan nandur bayam telung iji nang kene. Ya, cuman kan istilahnya membutuhkan tenaga lebih banyak kan. Kalau dari satu besek itu kan nyiramnya cuman dalam nyiram. Tapi kalau beberapa pot itu nyiram cur ya. Itu juga. Kalau yang tomat juga disemai dulu. Iya, disemai dulu. Semai itu isinya apa Bu? Berarti tanah apa gimana? Itu tadi tanah, pupuk organik, pupuk pasir. Jadi kalau pupuknya ya tanah karo pupuk organik lah. Atau kalau enggak ya tanah dengan pasir ya enggak apa-apa wis. Kalau yang sudah jadi itu kayak tinggal pakai gitu. Cabai. Ini nanti akan dibagikan kan? Ini tanah apa? Tanah yang sudah jadi. Organik. Organik semua. Jadi semua sudah ada. Organik ya. Nanti ibu mendapatkan biji plus tanahnya. Kalau bayam ini kan bisa dikasih 3 atau 4. Ini kan nanti umur bulan dipanen. Timun juga Bu. Kalau timun itu butuh ininya lebih besar. Lebih besar. Itu yang besar-besar potnya lebih besar lagi. Maaf Bu, sebelumnya saya tanya. Tadi keterangan beras organik itu ada kimianya berarti Bu?
Pupuk pabrik itu urea, SP36, NPK, KCL. Itu kalau yang beras sehat itu masih pakai pupuk organiknya pakai, tapi masih pakai pupuk pabrik. Oh, yang ada kimianya yang pakai pabrik itu. Iya. Kemudian pestisidanya itu tidak pakai pestisida pabrik. Pestisida pabrik itu yang kita beli di kios-kios itu loh. Misalnya Dusban, Baikap, Bulldog dan sebagainya itu kimia. Itu kan kalau beras yang organik dengan yang tidak organik, kalau kita konsumsi itu ditaruh di Magicom itu, kalau yang tidak organik itu kan lebih cepat bau. Kalau yang pakai organik lebih awet, rasanya juga lebih enak lah. Mau tanya perbedaan perawatan tanaman sayur sama buah. Perawatannya itu saya kira sama saja sih, cuma kalau buah itu kan lebih umurnya lebih panjang. Jadi ada penyiraman, ada pemupukan, itu setelah umur 1 bulan itu baru pupuk pakai NPK atau pakai, kalau di dengan beri NPK nanti untuk memupuk tanaman, atau pakai urea juga bisa dicampurkan. Kalau yang sayuran kan potenya kecil ya, itu pakai misalnya urea dicampur dengan air. Yang 10 gram itu 1 liter air itu untuk 5 tanaman. Itu kalau yang untuk buah-buahan itu pakai pupuk NPK, jadi 1 sendok untuk yang 1 tanaman bisa. Waktu yang tepat untuk dari penyemaian ke pindah ke pot itu waktunya kapan Bu? Waktu maksudnya siang atau pagi atau maksudnya biar tumbuhnya itu bagus? Yang baik itu sore hari. Sore hari. Kalau sore hari kan itu nanti terus menjelang malam, jadi ada waktu istirahat. Jadi tidak layu kalau dipindahkan. Nah, kalau mau pindahkannya itu gimana? Ya sore hari dipindahkan ke polybag, Oke. kemudian nanti tempat yang teduh dulu. Siram nanti beberapa hari, kalau sudah melilir, tadi sudah tumbuh ya, bisa dipindahkan ke yang lebih panas, mendapatkan sinar matahari. Tapi kalau penyiraman saat pagi hari Bu, sebelum jam 7, setengah 7, itu bermasalah pada tumbuh teduh ya Bu, saat adem. Dalam menunggu sosial kaki sendiri. Tapi yang jelas itu kan terus menguap atau Berarti sore. Nah ini untuk yang pekarangannya sempit, ini kita perlu menyiapkan rak tanaman. Rak tanaman ini apa yang dibuat dari apa itu yang kayak balung itu loh, besi atau pakai bambu. Tapi yang lebih murah ya pakai bambu. Dikasih penyedap, benar nggak Bu? Seperti micin. Itu sasa atau gimana? Itu maksudnya biar tumbuhannya itu seperti apa Bu? Berasal dari tebu, ya. Ada sari-sari seperti apa ya istilahnya, sari dari tebu itu memang bisa untuk menumbuhkan tanaman. Itu memang kalau di teorinya memang nggak ada, tapi kenyataannya memang bisa seperti tanaman anggrek itu bisa dikasih. Memanfaatkan limbah itu ketika kita mencuci beras atau mencuci ikan Bu, atau mencuci ayam, itu kan ada darah ya, ada darah, dan ini itu benar tidak sih secara maksudnya keilmuan pertanian itu untuk menyiram tanaman itu. Bahkan ada yang menyampaikan membersihkan ikan itu kan ada kotorannya ya, itu katanya diselipkan di bawah tanah itu, jadi dimasukkan ke dalam tanah ya, itu untuk mempersubur. Dan teh, kalau kita bikin teh basi ya, ampasnya teh kita taruhkan di atas maksudnya polybag itu benar tidak, atau justru lebih membahayakan tanaman itu sendiri karena terkait mengundang barangkali hama yang lain, maksudnya secara kesehatan tanaman itu bagaimana? Ayam itu juga bisa. Kemudian istilahnya kalau teh basi itu kita pernah untuk tanaman ya, itu memang terus menimbulkan jamur
Jadi sehingga akan mengganggu tanaman. Makanya kadang kalau kami Airnya saja ya. airnya saja mungkin malah bisa air teh, bekas teh, atau mungkin Istilah bawang lanang itu artinya memang didesain, artinya mulai dari cara nanamnya atau bagaimana? Tunggal itu. sebetulnya ya nggak ada seperti itu, cuman kebetulan itu jadinya bawang lanang Bukan satu jenis ya Pak? satu Masalahnya bawang yang berjenis kelamin punya keistimewaan tersendiri. Iya katanya Banyak yang cocok nyari. obat apa gitu. Ini bukan beda dengan bawang seperti biasa. Tanam bawang teropong gimana? Bawang teropong itu ditanam per batang. Biasa seperti biasa nanam biasa. Jadi media tanahnya tadi sudah dibuat, ada pupuk organik, tanah dan pasir misalnya, atau tanah dengan pupuk organik itu ditanami itu aja, terus nanti diberi. Kalau untuk tanaman sayuran sebetulnya pupuknya pakai ZA. Pupuk itu aja pupuk organik. Pupuk yang atau- organik aja. Berarti tidak bagus ya kalau Kan lebih mahal malah biayanya. Iya. Satu lagi Bu, ini pengalaman lagi lomba toga di desa kemarin. Saya kan nanam bawang putih. Tapi kok bawang putih itu jadi saya nanamnya itu medianya aqua bekas, tapi modelnya memanjang. Di bawahnya memang sudah dibolong, sudah ada pupuk, tanah, sama kotoran kambing. Tapi kok tumbuhnya kerdil ya Bu? Jadi dia itu tumbuh, tapi kok kayak tidak ada kehidupan Bawang putih. bawang putih. Bawang putih. Iya. Ya, mungkin karena media. Salah media. Karena mungkin iya, tanahnya kurang banyak. Kalau untuk tanaman buah kayak bawang itu harusnya paling enggak pakai pot yang besar, yaitu satu umbi untuk ditanam di itu. Nanti bawang merah juga lebih besar-besar. Saya tanam di rumah itu bawang merah. Itu memang Tapi lebih besar cepet ya bawang merah. saya taruh di atas. Itu pakainya organik juga, nggak pakai pupuk, pakainya organik. Kita di sini kejauhan ya. Ini yang besar itu. Pare 3 biji satu. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, ini siang ini kita praktek. Jadi ini kalau untuk tanaman sayuran ini sebetulnya tanahnya masih kurang. Jadi nanti penjenengan mau pulang biar nggak repot, ini tanahnya nanti dapat 10 ya. Nanti jadikan satu pakai kresek, bawa pulang, nanti di rumah ditambahi tanah. Kalau bisa dicarikan tanah yang dekat kandang atau yang bekas apa itu runtah. Bahasa runtah bagus Bu ya. Iya, iya. Atau tanah yang punya tanaman bambu, tanaman bawah bambu itu lebih bagus karena mengandung unsur fosfor. Itu bisa lebih untuk tanaman lebih bagus. Nanti dicarop ya, dicarop kemudian nanti diberikan di sini, nanti disiram dulu baru ditanam. Nanti karena kalau menanam misalnya jenengan nyanding ember yang besar dikasih air, ini dicelupkan ke dalam ember itu. Jadi airnya kan kalau disiram airnya kan keluar ya. Kalau pakai ember itu lebih ngirit. Jadi airnya masih di ember masih, ininya udah basah. Jadi kalau misalnya ini ada embernya. Ini Bu. Ini kan ini dalukannya ya. Oh, kita bolong. Oh gitu. Siram. Berarti air nanti kan
bikin menu. Jadi airnya tidak hilang. Kalau disiram tuh airnya kan langsung hilang. Untuk membutuhkan air lebih banyak dan membutuhkan tenaga lebih banyak juga. Kalau ini Setelah itu sudah basah langsung diangkat Bu. iya diangkat. Seperti ini Bu. Ah, diangkat ya. Biar angkat ya. Kalau takut apa? Ke samping aja Bu. Ya lari kalau takut tuh. Kadri ini kan ini kan kalau misalnya pakai besek ini di anu ya. Ini di disemai dulu. Ya ini yang kecil nanti disemai dulu. Ini diratakan lah. Jangan ngelumpuk deh. Kalau ngelumpuk nanti tumbuhnya kan. Iya. Ini akan Kalau ukuran siam, tumbuhnya kan siam dempet. Juga dikasih air apa gimana Bu? Ya, sama ya sebenarnya. Iya. Semean. jodor tok ndung Bu. Jejer. Siram, kemudian ini disebarkan. Sebarkan sedikit aja lah. Kalau ini lirik ribuan ini ada. Ribuan. Ini segini aja deh, cukup ya. Banyak ya. Ya besok Satu cimit lah ya, satu Iya. cimit. Ya miskin cimit. Tapi diratakan nanti dari tumbuh. Itu tidak perlu dimasukkan ke dalam tanah Bu. Cuma sebar saja cukup. Disebar saja nanti kalau sudah itu tadi kalau sudah dipindahkan ke polybag. Itu kendalanya apa Bu? Ayam atau apa biasanya kayak gitu? Biasanya ayam di desa-desa itu keluhannya karena ayam. Walang, Ya, belalang tuh kalau sudah tumbuh biasanya biar belalang. dipraktekkan aja yang semai sini. Ini tadi sama ini oh. Ini tadi pare, ini itu yang Pare yang ini. itu pare. Ini belum Bu, belum. Nanti sambil nunggu tumbuhnya ya. Di toko ada daun sesim, ada yang mulus dan ada yang lubang-lubang. Iya. Kira-kira Ibu milih yang mana? Yang mulus. Padahal yang lubang udah. Kalau yang mulus itu berarti pakai pestisida. Semproti terus. Kalau yang Lubang-lubang. Kalau yang belum berarti sisanya ulet Ibu. ya enggak apa-apa. Itu berarti malah sehat berarti ya? Malah sehat ini pakai ulet iya. Aku mana tahu Berarti milih salah. airnya kurang kita. Tumbuh. Ini mau menyemai apa ini Bu? Mbak anunya bibitnya mana lagi tadi Mbak? Mbaknya mau tampil apa lagi? Kayak gini aku sampai ini Mbak. Kotoran lele, pengen kayak gini. Kegiatannya nanti saya sih Mbak. Buat lele, kangkung juga bisa ya. Kalau kan sana ayam kan kan? Ada ini ya. Ada apa namanya? Pak. Pakai sendoknya nggak apa-apa. Kita punya sendok cungkir. Cungkirnya nanti. Udah terdapat atau di apa di garis-garis Di garis-garis. Iya. Biar manok ya, garis-garis dulu ya. Garis-garis biar baris ya Bu ya. Benjuk. Sampai gitu. Dempetan biar nggak dempetan ya Bu ya. Iya. Jangan sambil tiduran. menggaram leleng. Yang satunya cacing.
Ini nanti ibu-ibu dapat cabai keriting, cabai rawit, terus cabai besar Bu. Cabainya aja ada 3 macam Bu. Ini nyambelnya Bisa nyikit, hari nyambel kan bisa nyambel, terus bisa cabai. di arang-arang ya. Tadi baris berbaris ya. Ini untuk pemindahan kira-kira berapa minggu Bu? Berapa hari? Itu udah muncul ya Bu ya, Langsung sudah muncul 4 daun. 4 daun. Iya, yang Kalau baru 2 daun bisa dipindah ke plastik yang segini. Yang kecil. Nanti kalau sudah 4 daun dipindah ke polymer. ini cabai rawit Bu untuk nyikit nanti Bu kalau ada gorengan. Itu kandungannya ya. Pokoknya sesuai kebutuhan nanti pada waktu ditanam itu tidak kekurangan tanah. Kalau ini ditanam kan kurang tanah gitu. Ini nanti ditambahi, pokoknya ditambahi terus sebelum nanam dilepas air dulu atau disiram dulu. Kemudian ini nanti jangan di tempat panas dulu kalau cukup deh nanti ya. Cukup kita masuk lagi Bu. Di autan ya kalau bisa ditutupi kayak kaset kan bisa. Di sini ke